Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun pagi hari ini adalah umat kepunyaan Allah. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Titus 2 ayat 11-15 berkata demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimiliki dan memiliki adalah kebutuhan dasar hidup manusia. Karena kita sebagai manusia perlu memiliki sesuatu, misalnya perlu memiliki suami, istri, atau anak mungkin, perlu memiliki pendidikan, perlu memiliki rumah, dan lain sebagainya. Dan kita juga perlu untuk dimiliki. Kita harus menjadi anggota dari keluarga sehingga kita menyadari bahwa ada orang-orang yang mengasihi kita atau kita juga butuh dimiliki oleh satu gereja sehingga kita merasa kita menjadi bagian dari gereja itu, atau juga kita butuh dimiliki oleh suatu lingkungan sehingga kita merasa bagian dari lingkungan itu. Jadi waktu seseorang memiliki dan dimiliki, maka orang tersebut hidup dalam keseimbangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Kristus adalah milik kita yang luar biasa, sehingga kita patut berbangga karena kita memiliki Yesus dalam hidup kita. Ini berarti kita memiliki segala-galanya. Karena dimiliki oleh Kristus berarti kita tidak perlu takut menghadapi apapun dalam hidup ini. Untuk itu Alkitab menjelaskan kepada kita apa ciri-ciri menjadi umat kepunyaan Allah. Yang pertama, ayat yang 11 berkata, umat kepunyaan Allah adalah umat yang diselamatkan di dalam kasih karunia. Tuhan mau menyelamatkan kita bukan karena amal kita, bukan karena perbuatan baik kita atau ibadah kita, tetapi Tuhan menyelamatkan kita karena kasih karunia, sehingga Allah yang berkorban dan menyelamatkan kita, bukan kita yang mencari keselamatan itu. Yang kedua, di dalam ayat 12 dikatakan umat kepunyaan Allah dididik untuk meninggalkan kefasikan. Allah mau mendidik kita supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Umat kepunyaannya akan hidup bijaksana, adil dan beribadah. Kita harus hidup bijaksana, artinya mengerti kehendak Allah dan kita jalankan tanggung jawab kita. Kemudian adil dalam hidup kita, mengerjakan hal-hal yang adil dan kemudian beribadah. Karena kita tahu apapun yang kita lakukan adalah ibadah. Ayat yang ke-13, umat kepunyaannya adalah senantiasa menantikan kemuliaan Allah. Seseorang yang hidup dalam kemuliaan Allah berarti dia hidup dalam damai sejahtera. Dan yang keempat, ayat yang ke-15 di situ dikatakan senantiasa memberitakan tentang kasih, kemurahan dan kuasa Tuhan. Itulah tugas kita sebagai orang percaya. Lewat perkataan, perbuatan, dan seluruh hidup kita, kita harus memberitakan kasih, kemurahan, dan kuasa Allah melalui hidup kita. Sehingga melalui hidup kita, orang boleh mengenal siapa kita dan siapa Allah yang kita sembah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak hanya ingin memberkati kita, tetapi Tuhan mau kita lebih dekat dengan Tuhan, dan Tuhan mau menguduskan kita menjadi umat kepunyaannya sendiri, supaya lewat hidup kita orang lain dapat mengalami dan menerima kasih yang dinyatakan oleh Allah sendiri.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau kami adalah menjadi anak-anak-Mu, menjadi umat kepunyaan-Mu yang Engkau pilih, Engkau tentukan menjadi bagian dalam kerajaan-Mu, menjadi warga kerajaan surga yang Tuhan sudah tetapkan dengan kasih karunia Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik bagi kami. Karena itu mampukan kami untuk tetap kami boleh mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Dengan kami boleh menjadi saksi-Mu, melakukan segala kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, tuntun kami lewat firman-Mu setiap hari, agar kami boleh terus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang ditetapkan Tuhan, dipilih Tuhan untuk menerima bagian yang kekal. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.